Jadi menurut laporan kepolisian setempat, insiden ini terjadi di hari Sabtu, malam hari ketika sebuah mobil yang dikendarai sama Britney melaju tidak stabil di jalan raya. Nah, beberapa pengendara yang ngelihat itu ngerasa kayak ini kayaknya harus gue laporin deh ke polisi gitu kan. Akhirnya polisi menghentikan mobil itu. Dan dari situ Britney langsung dibawa untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar dini hari, dia dibebaskan di pagi hari setelah menjalani prosedur hukum yang berlaku. Udah pasti kalau kamu ingat di tahun 2007 salah satu momen ikonik dia pas dia mencukur habis rambutnya sendiri, ya kan? Itu langsung jadi headline di seluruh dunia dan dianggap sama orang-orang dia tuh lagi mengalami stres berat. Listener. Setelah itu kehidupannya juga makin rumit karena keluarganya ngajuin sistem hukum yang namanya conservatorship. Jadi sistem ini tuh si ayahnya Jamie Spears ini mendapatkan kendali atas berbagai aspek kehidupan Britney dari keuangan sampai keputusan pribadi. Nah, conservatorship ini berlangsung lumayan lama, bahkan lebih dari 13 tahun. Dan menjadi salah satu kasus paling kontroversial. Dia tuh juga kehidupan percintaannya juga sering kali jadi sorotan gitu, listeners. Jadi Britney nikah sama Sam Asghari di tahun 2022. Pernikahan mereka tuh bisa dibilang jadi awal babak baru buat Britney. Tapi sayangnya hubungan gak bertahan lama, cuman setahun doang. Di tahun 2023 mereka cerai begitu. Terus gak lama ini Britney juga sempat jadi obrolan nih, sempat jadi omongan. Jadi menurut laporan kepolisian setempat, insiden ini terjadi di hari Sabtu, malam hari ketika sebuah mobil yang dikendarai sama Britney melaju tidak stabil di jalan raya. Nah, beberapa pengendara yang ngelihat itu ngerasa kayak ini kayaknya harus gue laporin deh ke polisi gitu kan. Akhirnya polisi menghentikan mobil itu. Dan dari situ Britney langsung dibawa untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa jam kemudian, tepatnya sekitar dini hari, dia dibebaskan di pagi hari setelah menjalani prosedur hukum yang berlaku. Udah pasti langsung nyita perhatian publik karena kan Britney Spears, siapa yang gak kenal Britney Spears ya. Bahkan kayaknya sampai ke Gen A tuh pasti tahu gitu Britney Spears siapa, walaupun kayaknya gak dengerin lagu-lagunya. Tapi kalau kita mundur dikit ke belakang, sebenarnya hidup Britney itu sebenarnya kasihan ya, listeners. Kan dimulai karir dia itu pas dia masih kecil banget, lewat acara TV anak-anak sebelum akhirnya dia jadi penyanyi di akhir tahun 90-an. Lagu debutnya Baby Baby One More Time itu tuh langsung jadi fenomena global dan bikin namanya hampir dikenal di seluruh dunia. Tapi seperti yang tadi aku bilang tadi, perjalanan hidup dia tuh kadang tuh kasihan gitu liatnya, freezer. Kalau kamu ingat di tahun 2007 salah satu momen ikonik dia pas dia mencukur habis rambutnya sendiri, ya kan? Itu langsung jadi headline di seluruh dunia dan dianggap sama orang-orang dia tuh lagi mengalami stres berat, listener. Setelah itu kehidupannya juga makin rumit karena keluarganya ngajuin sistem hukum yang namanya conservatorship. Jadi sistem ini tuh si ayahnya Jamie Spears ini mendapatkan kendali atas berbagai aspek kehidupan Britney dari keuangan sampai keputusan pribadi. Nah, conservatorship ini berlangsung lumayan lama, bahkan lebih dari 13 tahun. Dan menjadi salah satu kasus paling kontroversial dalam industri hiburan. Akhirnya situasi yang mungkin dialami sama Britney ini kelihatannya kayak gitu banget ya, berat banget. Banyak fansnya yang akhirnya membuat kampanye #FreeBritney. Karena fans percaya Britney seharusnya dapetin kembali tuh kebebasan atas hidupnya sendiri. Nah, setelah perjuangan yang panjang, proses hukum yang cukup rumit, conservatorship itu akhirnya resmi berakhir di tahun 2021. Ya berarti itu masih baru banget ya. Dan bisa dibilang ini adalah kemenangan, a big victory for Britney and her fans. Nah, setelah dia bebas dari sistem itu, banyak orang yang berharap kehidupan Britney akan balik stabil lagi dong. Karena kan dia udah mestinya kayak penyebab stresnya udah hilang ya. Sempet tuh dia kelihatan menikmati hidupnya, sering share video juga nari-nari di medsos, nunjukin kalau dia emang lagi happy banget. Tapi ternyata beberapa postingan yang dia upload juga tetap aja memicu kekhawatiran para fansnya karena dianggap cukup aneh atau emosional. Kalau kalian juga lihat di Instagram dia kayak the latest feeds of her gitu ya, yang tiba-tiba suka joget, terus jogetnya terlalu vulgar untuk diupload di Instagram gitu, listeners. Nah, selain hal conservatorship tadi sama keluarganya, dia tuh juga kehidupan percintaannya juga sering kali jadi sorotan gitu, listeners. Jadi Britney nikah sama
Sam Asghari di tahun 2022. Pernikahan mereka tuh bisa dibilang jadi awal babak baru buat Britney, tapi sayangnya hubungan nggak bertahan lama, cuman setahun doang. Di tahun 2023 mereka cerai, begitu. Terus nggak lama ini Britney juga sempat jadi obrolan nih, sempat jadi omongan karena menjual hak katalog musiknya dengan nilai yang sangat gede. Diperkirakan sekitar 3 triliun rupiah, listeners. Ini sama seperti yang dilakukan sama Justin Bieber kemarin ya, ngejual semua katalog musiknya. Nah, di insiden penangkapan kemarin nih karena dugaan driving under influence, bikin banyak orang kayak khawatir lagi. Beberapa sumber yang dekat sama Britney bilang dia lagi ngerasa emosional dan juga malu setelah kejadian itu. Dia nggak mau ngecewain para penggemarnya, apalagi kedua anaknya kan juga bagian yang penting ya dalam hidupnya, listeners. Jadi mestinya kita ya gimana ya, teman-teman, masa Britney nggak punya temen gitu ya yang buat taking care of her gitu, kasihan banget ya. Semoga nggak ada lagi deh Mbak Britney ya, stop aja gitu. Semoga Britney Spears bisa menemukan ketenangan yang selama ini dia cari, jauh dari tekanan, jauh dari drama. Nikmatin aja lah kekayaan itu Mbak Britney ya.